إلى عرفات سنمضي غدا وشوق بقلب المحب بدا فهذا مقام. Bayangkan Anda sudah bersiap menunaikan rukun Islam kelima, ibadah haji. Tiket sudah dibeli, paspor lengkap, pakaian ihram pun sudah melekat di tubuh. Hati sudah bersiap untuk menangis di Arafah, tawaf di Baitullah, dan melempar jumrah di Mina. Tapi, saat Anda sudah sampai di bandara, Anda dicegah. Bukan sekali, tapi 2 kali. Pesawat yang seharusnya membawa Anda ke Tanah Suci tidak jadi terbang. Satu demi satu teman seperjalanan Anda pulang dengan mata merah dan hati kecewa. Tapi Anda tetap berdiri, tidak menyerah, dan justru tersenyum sambil mengucap, "Jika Allah mengundangku, aku akan sampai." Itulah kisah nyata Amer Al-Mahdi Mansur Al-Gaddafi, pria sederhana asal Libya yang kisahnya kini viral dan menggetarkan hati jutaan umat Islam di TikTok, Instagram, dan berbagai platform lain. Sebelum kita menyelami kisah luar biasa ini, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan kisah-kisah inspiratif lain seputar haji dan kehidupan. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar, apakah Anda percaya bahwa niat yang tulus dan sabar bisa mengubah takdir? Kami akan pin komentar terbaik. Amer Al-Mahdi Mansur Al-Gaddafi bukanlah pejabat, bukan tokoh besar, apalagi konglomerat. Ia hanyalah seorang pria biasa dari Libya. Tidak punya pengaruh besar, tidak punya uang berlimpah. Tapi ia punya sesuatu yang luar biasa, hati yang yakin dan sabar. Amer telah lama bercita-cita menunaikan haji. Ia menabung bertahun-tahun. Seringkali saat uangnya hampir cukup, musibah datang. Tapi ia tidak mengeluh. Ia percaya bahwa semua ada waktunya. Dan tahun 2025 ini, ia mendapatkan kesempatan langka itu, menjadi tamu Allah. Namun, siapa sangka, justru ketika kesempatan itu sudah di depan mata, ia diuji habis-habisan. Hari yang ditunggu pun tiba. Bersama rombongan jemaah Libya, Amer sudah berada di bandara. Ia memakai pakaian ihram putih bersih, memeluk koper kecilnya, dan membawa dokumen lengkap. Tapi di ruang tunggu bandara, suasana mendadak tegang. Pengumuman keluar, penerbangan ke Jeddah ditunda. Tak lama kemudian, diumumkan bahwa pesawat dibatalkan. Alasan resminya, ada masalah teknis dan persoalan administratif. Banyak jemaah kecewa. Ada yang menangis, ada yang marah-marah, ada yang langsung pulang. Amer? Ia tetap duduk tenang. Matanya memandang lantai. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Hanya sesekali ia mengucap doa lirih. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Kalau Allah belum mengizinkan, saya sabar. Tapi kalau diizinkan, saya akan tetap pergi." Beberapa hari kemudian, Amer dan sebagian jemaah mencoba lagi. Kali ini mereka dapat kabar baik, ada penerbangan baru yang akan diberangkatkan. Semua tampak antusias. Tapi sekali lagi, pesawat dibatalkan. Alasan kali ini lebih berat, sebagian besar dokumen jemaah tidak memenuhi standar sistem elektronik Arab Saudi. Suasana panik. Banyak jemaah makin frustasi. Ada yang memaki petugas, ada yang membanting koper. Tapi Amer tetap seperti sebelumnya, diam dan sabar. Ia tidak menyalahkan siapapun. Video momen ini direkam oleh salah satu jemaah dan diunggah ke TikTok. Dan disitulah segalanya berubah. Video berdurasi 56 detik itu memperlihatkan Amer duduk di lantai bandara, tetap mengenakan ihram. Ia tak bicara, hanya tersenyum kepada seorang anak kecil yang lewat. Komentarnya membanjiri unggahan itu. "Lihatlah orang ini, Allah pasti sayang padanya." Sabar level Nabi. Hati saya meleleh. Dalam waktu 2 hari, video Amer ditonton lebih dari 5 juta kali. Banyak netizen mendoakan agar ia tetap bisa berangkat ke Makkah. Tak lama setelah viralnya video tersebut, pemerintah Libya dan panitia haji lokal mulai bergerak. Dalam upaya terakhir,
Amer dan beberapa jemaah lainnya diizinkan terbang dengan penerbangan alternatif menuju Jeddah. Akhirnya, pada tanggal 2 Zulhijjah 1446 Amer mendarat di Tanah Suci. Ia sujud syukur di terminal bandara. Bahkan, beberapa petugas Arab Saudi yang mengenali wajahnya langsung menyambut dengan pelukan. Setiba di Makkah, Amer menjadi perhatian banyak jemaah dari negara lain. Ia dijuluki Haji yang dijaga Allah. Beberapa media lokal bahkan mewawancarainya secara eksklusif. Di Arafah, Amer kembali terekam kamera, sedang berdoa sendiri, terpisah dari kerumunan. Ia berdoa lama, tak henti menangis. Doanya singkat, tapi dalam. Ya Allah, bukalah jalan bagi siapapun yang ingin datang kepada MU. Jangan jadikan uang atau dokumen sebagai penghalang bagi tamu MU. Doa ini viral lagi. TikTok dan Instagram dibanjiri repost video Amer. Ribuan netizen menulis, "Semoga saya punya hati seperti dia." Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, Amer pulang ke Libya dengan wajah damai. Banyak media dan tokoh mengundangnya bercerita, tapi ia tidak mencari panggung. Ia menolak beberapa wawancara TV besar, hanya berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin jadi tamu Allah, dan saya sudah bersyukur." Amer bahkan menolak dijuluki influencer spiritual. Ia hanya minta satu hal, tolong doakan agar saya bisa mati dalam keadaan husnul hatimah. Kisah Amer al-Gaddafi bukan sekadar cerita viral. Ia adalah gambaran nyata tentang kesabaran dalam menghadapi rintangan, keyakinan yang tidak tergoyahkan oleh kegagalan, ketulusan yang dibalas Allah dengan cara luar biasa. Ketika banyak orang mencari jalan pintas untuk naik haji, Amer justru menunjukkan bahwa dengan kejujuran, keikhlasan, dan keyakinan kepada Allah, semua rintangan bisa sirna. Kisah ini mengingatkan kita semua. Jika Allah sudah mengundangmu, tidak ada siapapun yang bisa mencegahmu. Sahabat semua, jika kisah ini menyentuh hati Anda, klik tombol subscribe sekarang juga untuk mendukung channel ini menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa tinggalkan komentar. Apa pelajaran paling berharga dari kisah Amer al-Gaddafi menurut Anda? Dan yang terpenting, mari kita semua niatkan dalam hati. Semoga tahun depan, giliran kita yang diundang ke rumah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.